one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan proses design thinking dalam pengembangan aplikasi absensi berbasis NVG yang telah saya rancang. Pertama adalah tahapan empathize, yaitu memahami kebutuhan pengguna. Di sini saya membuat dua user persona, yaitu karyawan dan admin. Untuk karyawan, permasalahan utamanya adalah proses absensi yang masih manual sehingga memakan waktu, menyebabkan antrian panjang dan sering terjadi kesalahan pencatatan. Sementara dari sisi admin, kendalanya adalah proses rekap data yang masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien dan berpotensi terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah tahap define, yaitu merumuskan inti masalah berdasarkan hasil observasi. Pertama, efisien waktu, di mana proses absensi manual menyebabkan antrian dan keterlambatan. Kedua, integrasi dan validasi data, seperti adanya kemungkinan manipulasi atau titip absen. Dan terakhir, yaitu kebutuhan akan sistem yang transparan, aman, serta mampu menghasilkan laporan serta otomatis dan real time. Selanjutnya yaitu mencari solusi dari permasalahan menggunakan metode HMB. Contohnya, bagaimana agar tidak terjadi antrian panjang saat absensi, dan bagaimana admin tidak perlu melakukan input data secara manual. Dari permasalahan tersebut, solusi yang akan saya buat adalah penggunaan teknologi NVG untuk absensi instan, pembuatan dashboard admin untuk monitoring, serta sistem rekap otomatis berbasis database. Selanjutnya adalah tahap prototipe, yaitu perancangan alur sistem. Di sini untuk karyawan, proses dimulai dari scan kartu, kemudian sistem memverifikasi data dan mencatat waktu kehadiran secara otomatis. Kemudian untuk admin, yaitu dimulai dari login ke sistem. Jika berhasil, admin dapat mengakses dashboard untuk melihat data karyawan serta memantau log absensi. Yang terakhir adalah tahap testing, di mana sistem diuji untuk memastikan proses absensi berjalan dengan cepat dan tercatat dengan akurat, serta dashboard dapat digunakan dengan mudah oleh admin. Jadi, dengan menggunakan pendekatan design thinking, solusi yang dibuat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kode CRUD yang telah saya buat. Di sini private void button simpan, yaitu bagian ini adalah proses create atau menambahkan data. Kemudian untuk kode karyawan new karyawan untuk membuat objek karyawan. Kemudian untuk kode set RFID, set NIP, set nama, set jabatan, itu untuk input yang diambil menggunakan getter dan setter. Kemudian untuk kode yang karyawan service new karyawan service, itu untuk data, untuk mengirimkan data ke kelas service untuk disimpan di database MongoDB. Kemudian untuk show data itu, setelah data tersimpan, data otomatis ditampilkan kembali ke panel aplikasi. Selanjutnya yaitu ada kode private void button update. Bagian ini digunakan untuk mengupdate data karyawan. Kemudian untuk set ID karyawan edit, itu untuk ID data yang dipilih sebelumnya akan disimpan agar data yang diupdate sesuai. Kemudian ada service update karyawan. Data baru kemudian dikirim ke service untuk memperbarui data di MongoDB. Selanjutnya yaitu kode cari. Metode ini digunakan untuk melakukan pencarian data. Show data txt cari get text keyword yang diketik
user akan dikirim ke metode ShowData untuk memfilter data. Selanjutnya yaitu ada kode refresh all. Metode ini digunakan untuk merefresh atau mengkosongkan form input dan menampilkan kembali seluruh data. Nah, di sini ada txt UID, txt MIP, txt karyawan. Bagian ini digunakan untuk mengkosongkan text void. Kemudian di sini ada ShowData. Sedangkan bagian ShowData ini untuk menampilkan ulang semua data. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas karyawan service. Kelas ini berfungsi sebagai service atau penghubung antara tampilan aplikasi dengan database MongoDB. Di bagian import terdapat library Java Swing, MongoDB, dan generic DAO yang digunakan untuk proses CRUD. Untuk import si Penta DAO generic DAO digunakan agar proses CRUD menjadi fleksibel. Untuk kode private final generic DAO, bagian ini saya menggunakan generic programming dengan generic DAO bertipe karyawan. Artinya, generic DAO dapat digunakan untuk mengelola objek karyawan secara dinamis tanpa harus membuat kode CRUD berulang. Untuk kode ThisDAO new generic DAO, collection yang digunakan adalah collection karyawan pada MongoDB. Kemudian untuk kode public void tambah karyawan, metode ini digunakan untuk menambah data karyawan baru ke database. Kemudian untuk kode DAO save, perintah save akan menyimpan objek karyawan ke MongoDB menggunakan generic DAO. Kemudian untuk kode public void tambah karyawan cPanel panel target, metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data karyawan di dalam panel aplikasi. Kemudian di sini ada kode if key is empty. Jika slot kosong, maka semua data akan ditampilkan. Kemudian ada kode daftar karyawan DAO find all. Data diambil dari MongoDB menggunakan metode find all. Kemudian ada daftar karyawan cari karyawan. Jika user mengetik keyword pencarian, maka data akan difilter menggunakan metode cari karyawan. Kemudian di sini ada kode cPanel getPanel. Bagian ini digunakan untuk membuat card tampilan data karyawan. Kemudian ada juga kode glabel, label nama. Label ini digunakan untuk menampilkan nama karyawan. Kemudian ada label IDK, menampilkan ID karyawan. Kemudian ada label job, menampilkan untuk jabatan. Kemudian ada label NIP untuk menampilkan NIP karyawan. Kemudian di sini ada JButton tombol edit. Button edit digunakan untuk mengambil data dari card lalu menampilkan kembali ke form input. Kemudian ada kode admin pack txt UID. Data yang dipilih akan otomatis masuk ke text pane. Kemudian di sini ada kode admin pack button update dan admin pack button simpan. Ketika tombol edit ditekan, maka tombol update akan aktif dan tombol save dinonaktifkan. Button delete digunakan untuk menghapus data. Dan untuk kode hapus karyawan get ID, data akan dihapus berdasarkan ID karyawan yang dipilih. Kemudian public list karyawan. Metode ini digunakan untuk mencari data karyawan berdasarkan keyword. Kemudian ada kode filter regek. Regek digunakan agar pencarian bersifat fleksibel dan tidak membedakan huruf besar kecil. Dan public void update karyawan. Metode ini digunakan untuk memperbarui data karyawan. Kemudian di sini juga ada kode bison filter. Data dicari berdasarkan objek ID MongoDB. Kemudian di sini juga ada kode DAO update. Setelah ditemukan, data akan diperbarui menggunakan metode update. Selanjutnya yaitu public void hapus karyawan. Metode ini digunakan untuk menghapus data karyawan dari database. Kemudian untuk kode DAO delete filter, data akan dihapus berdasarkan filter ID. Kemudian untuk
kode JOption pane. Setelah berhasil dihapus, aplikasi akan menampilkan notifikasi. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi CRUD yang telah saya buat. Pertama, saya akan menambahkan data karyawan baru. Kemudian di sini saya klik save. Nah, di sini data berhasil disimpan dan ada pada tampilan panel data. Selanjutnya saya memilih data yang ingin diedit. Saya akan mengedit jabatannya menjadi supervisor. Nah, di sini data berhasil diperbarui. Kemudian di sini saya akan set. Contohnya orang ini. Nah, filter set ini digunakan untuk mencari data berdasarkan keyword. Kemudian di sini saya klik refresh. Nah, refresh digunakan untuk mengembalikan tampilan seperti semula. Jadi kesimpulannya yaitu aplikasi ini berhasil menerapkan fungsi CRUD menggunakan Java NetBeans dan MongoDB serta menggunakan konsep design thinking dan generic programming dalam proses pengembangannya.